Halo Sobat Catur, berjumpa lagi di channel Bahas Catur hari ini. Hari ini kita akan memasuki tutorial selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengontrol bagian tengah melalui analisis pertandingan. Ya, kita akan menganalisis pertandingan antara Reti melawan Stark. Ya, nah, kalau Sobat Catur belajar, ya biasanya awal-awal belajar bermain catur, pepatah pertama yang biasanya diajarkan saat belajar bermain catur itu adalah mengontrol bagian tengah papan, dan khususnya petak tengah, yaitu E4, D4, ya, D5, dan E5. Hal ini relatif mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh pemula. Dari sini mungkin dengan biasanya D4 ya, dengan D4 atau E4 langkah pertama. Karena dianggap memiliki pusat yang stabil itu menguntungkan, dan sering sekali memiliki pusat yang stabil itu menimbulkan gangguan pada posisi lawan. Nah, di dalam video pertandingan ini kita akan membahas bersama-sama permainan dengan mengamankan petak tengah. Nah, nanti di dalam permainan ini, di dalam video ini akan ada beberapa latihan. Nanti Sobat Catur bisa coba menjawab latihan itu ya. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai pertandingan. Dimulai dari E4 ya. Dijawab E5. Ini langkah simetris yang biasa untuk menjawab E4 ya. Kemudian kuda F3. Bertujuan juga untuk mengancam petak E5. Dijawab dengan C6 di sini. Mengamankan posisi di sini ya. Dan gajah B5. Ini adalah poin awal Ruy Lopez atau Spanish Opening. Dan ini telah menjadi senjata utama putih melawan E4, E5 di level Grandmaster selama beberapa waktu. Tapi setelah itu ada juga yang pemecahan masalahnya ya untuk kondisi seperti ini. Kita akan lihat juga nanti ya. Putih di sini mengembangkan gajah di petak putih sambil memberi tekanan pada pion E5. Kalau teman-teman atau Sobat Catur lihat dari sini ke sini ya, dia mulai mengembangkan areal diagonal putih, dan juga dia mengancam ini. Kok bisa? Karena kan sebetulnya pion E5 ini dijaga oleh kuda ke sini ya. Tapi kalau misalkan dia dimakan, kudanya hilang, kuda ini bisa makan ke E5. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan putih jika hitam tidak tahu cara mengatasinya. Di sini kita lihat ya. Hitam ke F6 di sini. Jadi dia mulai biarkan karena hitam tahu cara mengatasinya bagaimana. Dan putih tidak memakan ini. Dia melakukan rokade ya, dia lakukan rokade. Perlu dicatat Sobat Catur, ada langkah lain yang tadi saya sampaikan. Misalkan dia tidak melakukan rokade di sini. Misalkan dia makan. Oke, kita lihat, dan saat kondisi seperti ini akan lebih baik kita menggunakan pion yang berada di D. Kenapa? Agar menteri hitam di sini bisa bergerak leluasa ke depan. Ya. Dan otomatis kalau memang dia tujuannya itu untuk memakan ke sini, ya, dia akan makan itu. Kalau memang tujuannya seperti itu ya dari awal. Nah, saat terjadi kondisi itu, Sobat Catur tinggal pindahkan ratu ke D4. Nah, kenapa? Karena kalau pindahkan ratu ke D4, dia akan mengancam ini dan juga mengancam ini. Ada dua yang terancam ya. Dia pasti akan mengamankan kudanya dong. Nah, makanya dia akan memundurkan kuda ke F3. Di sini ratu tinggal memakan pion yang berada di E4 skak. Kalau putih misalkan dia mengamankan dengan ratunya gitu ya, karena dia inginnya dia tetap bisa rokade ya, sama saja sebetulnya. Dengan dia ke sana bisa kita makan, otomatis raja makan lagi. Nah, dengan posisi seperti ini sebetulnya Sobat Catur sudah bisa melihat bahwa hitam itu dalam segi posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan putih, karena putih itu rajanya sudah terekspos di sini ya. Hitam belum, ini putih sudah terekspos. Hitam tinggal rokade, bisa leluasa menggempur putih sebetulnya kalau dilihat dari sini ya. Oke, kita kembali ke partai sebelumnya. Rokade tadi ya, kemudian D6. Hitam mengamankan pion E5. Di sini dia amankan ya. Jadi bisa aman yang berada di E5,
Tapi juga sebetulnya dia mengunci gajah di kotak gelapnya. Nah, gajah kotak gelap itu ini, gajah miliknya si raja. Seharusnya dia kan bisa ke sini ya, atau bisa ke sini. Tapi dia tutup di sini sehingga dia hanya bisa ke sini aja. Nah, dia hanya bisa ke sini ya, sobat catur ya. Jadi dia menutup. Nah, sekarang latihan pertama. Apa yang perlu dilakukan putih setelah hitam tadi memindahkan ke sini ya? Pindahkan ke sini ya tadi ya. Apa yang perlu dilakukan? Nah, silakan sobat catur pause videonya dan silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya anggap sobat catur sudah menjawab di kolom komentar. Nah, ya, jadi jawabannya itu langkah selanjutnya yang terbaik itu adalah D4. Karena bersama langkah ini putih dapat memanfaatkan keunggulan yang tipis dalam pengembangannya dan posisi raja juga lebih aman gitu ya, karena pertempuran akan terfokus di sebelah sini nantinya. Ya. Dan juga dia bisa membuka beberapa garis untuk merebut wilayah ya. Jadi garisnya yang mana? Garis ini, diagonal ini ya. Sobat catur bisa lihat dia bisa beberapa ke sini ya. Jadi membuka juga iniannya gajah ya. Di sini hitam membalas dengan gajah D7. Oh, hitam ngapain ke situ? Hitam itu tujuannya untuk mempersiapkan pertahanan dari serangan D4, D5. Jadi hitam mengkhawatirkan ada perpindahan antara dari D4 ke D5 di sini. Coba sobat catur pikirkan jika pindah ke sini, kalau misalkan ini tidak ada ya, yang ini tidak ada, dia akan mengancam ke sini. Nah, kalau ini tidak ada, misalkan ya si yang kotak kuning ini, dia kalau misalkan pindah, kuda akan terancam pasti. Kalau kuda pindah akan skak ya, karena open di sini. Jadi dihalangin oleh gajah ke D7 itu biar sobat catur lebih enak ya saat main di awal-awal gini ya. Nah, kemudian di sini kuda ke C3 untuk putih. Dan gajah ke E7 dibalas dengan gajah ke G5. Nah, disinilah putih menyelesaikan pengembangan bida kecil terakhirnya. Kalau sobat catur lihat, dia sudah mulai mengeluarkan perwira-perwiranya, begitu ya. Nah, perhatikan sobat catur, jika putih mengambil langkah lain gitu ya, misalnya yang paling mungkin itu adalah dia makan gitu ya. Bisa juga, misalkan begini, kita akan lihat bersama, misalkan dia makan. Ya, kemudian dimakan lagi oleh gajah ke C6. Dan ini akan memakan ke sini, D memakan ke sini ya, dan dimakan kuda akan memakan ke sini. Nah, sebetulnya dari sini itu putih itu jika melakukan hal seperti tadi itu tidak menawarkan banyak keuntungan sebetulnya buat putih. Jadi malah dia membuka petak tengah dan nanti si hitam ini bisa berkembang lebih banyak begitu. Jadi akan lebih baik gajah ke G5 terlebih dahulu, menunggu persiapan untuk perang nantinya di petak pusat ya, di petak tengah. Oke, dan ini malah jadi hitam memakan ke D4 di sini ya. Dan hitam ini memakan ke sana berusaha menghilangkan tekanan di petak tengah. Karena hitam itu sudah mulai sedikit tertekan sebetulnya di posisi seperti tadi ya. Dan dimakan lagi oleh kuda ke D4. Nah, di sini hitam melakukan rokade dan gajah memakan C6 gitu. Kemudian dimakan lagi oleh pion yang berada di B. Nah, ini latihan kedua ya sobat catur. Menurut sobat catur, bagaimana ini? Bukankah putih itu baru saja melepaskan gajah dan membuka file B? File B itu yang ini ya, garis panjang B oleh si ini gitu. Kalau misalkan benteng ke B8, dia akan menguasai wilayah file B ini gitu. Jadi gimana pendapat sobat catur gitu? Apakah ini merugikan atau tidak, atau biasa-biasa aja? Silahkan tulis di kolom komentar untuk latihan kedua. Oke, silakan jawab ya. Jangan lupa pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya anggap sudah menjawab. Di sini memang betul ya bahwa si putih itu tadi membuka file B ya, atau garis panjang B. Tapi masalahnya adalah di sini hitam memang hitam bersiap menukar kuda dan gajah ya
dan gajah yang kotak terang tadi ya. Nah, tapi di sini justru lihat hitam itu punya pasangan gajah untuk hitam dan struktur pion yang lebih baik kalau dibandingkan dengan hitam. Sorry, putih ya, putih punya struktur pion yang lebih baik dibandingkan dengan hitam gitu. Jadi dia juga bisa enak sebetulnya nanti ya. Dan juga kudanya itu berada di D4 di sini. Dia bisa lebih luas lagi, bisa ke sini, mengamankan posisi di sini maupun ke sini gitu ya. Jadi luas juga ini putih. Jadi tidak terlalu merugikan sebetulnya untuk putih ya. Jadi sobat catur perlu tahu itu ya. Nanti jika sobat catur punya pendapat lain, ayo kita bisa berdiskusi ya di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kuda ke G4. Untuk apa kok kuda ke G4 gitu ya? Di sini hitam itu berusaha meredakan beberapa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keunggulan ruang oleh si putih yang melalui pertukaran apa? Melalui pertukaran ini nih. Ya, dengan ini gitu. Jadi dia ingin nukar itu, jadi si hitam lebih bisa berkembang gitu dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ya. Tapi ada juga misalkan ya, loh kok kenapa nggak dimakan aja gitu ya, kenapa nggak dimakan aja misalkan setelah Queen D3 ya. Jadi ratu pindah dari D1 ke D3 ini bukan sembarangan, ini adalah langkah yang sangat bagus ya sobat catur ya. Kenapa? Karena dia bisa menguasai wilayah yang di G3 ya, daerah sepanjang ini, dan juga bisa mengamankan posisi sebelah sini. Posisi di sebelah sini ya. Dan juga ini tentunya, karena sebetulnya di sini itu dia punya banyak ancaman nantinya petak tengah itu. Jadi putih itu benar-benar mempertahankan itu. Bagaimana begitu bagusnya langkah dari D1 ke D3 ini, kita lihat kalau misalkan anggap aja ini tidak ada dulu ya. Misalkan hitam itu memakan ke E4. Oke, itu tidak gratisan ya. Karena ini bisa nih, ini siap ya, dan ini juga ada ini ya. Kemudian di sini gajah ke E7, oke. Kemudian queen ke E7. Nah, kuda memakan kuda makan ke sini. Coba sobat catur pikirkan, jika pion yang ini adanya di sini, putih akan rugi satu kuda ya, akan rugi satu bidak kuda ini akan hilang. Oleh karena itu langkah tadi queen ke D3 itu langkah yang sangat bagus ya. Jadi dari Queen D3 dan ini berusaha menghilangkan tadi ke sini ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini putih memakan E7 ya, mengambil tawaran dari hitam. Dimakan lagi oleh ratu. Oke, sekarang siap-siap pause lagi. Ini adalah latihan ketiga ya. Nah, setelah posisi seperti ini paling sering kita temui ya, posisi seperti ini. Apa yang harus dilakukan putih di sini? Putih harus memindahkan apa? Nah, silahkan sobat catur jawab di kolom komentar ya. Pause dulu, jangan lupa. Oke, saya anggap sudah menjawab. Jawaban yang benar adalah F4. Reti di sini juga memindahkan F4 ya. F4 ke sini. Dan ini merupakan langkah yang terbaik dengan tujuan apa? Dia bertujuan mengontrol petak L5 di sini. Jadi dia ingin mengontrol, kan tadi kita awalnya mengontrol ini ya, keempat ini ya, dan dia dengan pinahnya ini dia bertujuan mengontrol petak di E5. Ini langkah yang terbaik dengan posisi tadi ya sebetulnya. Dan dengan ini kita tahu bahwa ini adalah Ruy Lopez ya untuk Stainis defense. Nah, di sini hitam memutuskan dengan perpindahan F5. Kita memutuskan untuk melakukan pertarungan di petak pusat sekarang. Dan putih menjawab dengan benteng dari A ke E1. Ini adalah langkah yang bagus, dan di sini posisi posisi lebih bagus putih ya kalau kita lihat dari sini. Hitam di sini memakan ke E4. Oke, kita masuk ke latihan keempat ya. Kita masuk ke latihan keempat, dan ini juga sering kita temui ya. Menggunakan buah catur yang mana yang terbaik untuk memakan pion di E4 ya. Silakan sobat catur jawab. Pause dulu sebelum
nanti saya ngomongin jawabannya lagi. Silahkan jawab, Paus. Sama bisa ini ya, sebetulnya bisa dimakan oleh ini kan, bisa dimakan juga oleh ini, bisa juga ini ya. Ada 3. Silahkan Sobat Catur jawab. Paus, oke. Saya anggap sudah menjawab. Dan jawaban yang benar adalah memakan menggunakan kuda. Loh, kok nggak benteng? Kita lihat nanti ya. Justru dengan memakan menggunakan kuda, disinilah terjadi sentralisasi ya, di sini sentralisasi. Coba Sobat Catur lihat petak ini ya, ini itu dikuasai semua. Begitupun ini ya, dan ini dikuasai oleh 2 kuda ini. Dan 2 kuda ini di sini posisinya relatif aman ya, kecuali nanti mungkin diancam oleh ini ke sini kan. Palingan sih begitu. Nah, ini adalah asas yang sangat penting untuk diingat ya Sobat Catur ya. Di sini kuda bisa kita katakan dia sedang dalam perjalanan menuju posisi yang lebih baik. Dan permainan balasan hitam itu seperti apa begitu, kita akan lihat nanti. Kita akan coba dulu, misalkan dia memakannya itu tidak menggunakan kuda. Misalkan di sini kita makan menggunakan benteng. Ini adalah langkah yang kurang bagus Sobat Catur. Kenapa? Karena gerakan ini agak terlalu jelas nantinya ya. Coba setelah lakukan itu, kemudian si hitam pasti akan memindahkan ratu ke F7. Kemudian kita ke F1 memperkuat. Di sini D5 untuk mengancam benteng yang di sini ya. Kemudian ini ke E7 misalkan mengancam ke sana. Dan ratu bisa makan ke F4, dan ini akan rugi ya. Rugi 1 pion yang di sebelah sini tadi. Jadi tidak terlalu bagus makan menggunakan benteng ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau misalkan menggunakan ratu begitu ya. Tadi kan dari sini ya, kita gunakan ratu. Nah, sementara itu kita tidak ingin menukar ratu. Kalau ini kan sama saja untuk menukar ratu begitu ya. Kalau dimakan, coba dimakan lagi oleh benteng, kemudian benteng A ke E8. Nah, di sini juga malah hitam akan merasa lebih nyaman sebetulnya ya dengan adanya ini. Kalau dimakan pun, misalnya dimakan, kemudian dimakan lagi ke sini. Nah, dia malah akan punya menguasai wilayah E di sini, pusat ya, itu. Jadi lebih kurang menguntungkan juga. Jadi akan lebih baik memang dimakan menggunakan kuda saja ke sini gitu, dan menguasai beberapa wilayah di petak tengah. Jadi Sobat Catur perlu ingat itu ya. Di sini hitam menjawab dengan ratu ke H4. Oke, dia tujuannya ke petak ini mengancam dan bisa skakmat ya. Lalu putih menjawab dengan H3. Kuda F6. Kita masuk ke latihan kelima nih Sobat Catur ya. Bagi Sobat Catur yang ingin menjawab atau bahkan tahu jawabannya, boleh isikannya di kolom komentar. Kan gini, pertanyaan kelima itu putih kan sudah melakukan sentralisasi bidak-bidak caturnya nih, sudah di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Lalu apa selanjutnya yang perlu dilakukan? Silakan pause videonya dan isikan jawaban Sobat Catur. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini langkahnya itu adalah kuda ke G5. Loh, kok ke G5 gitu ya? Kuda ke G5 itu justru untuk mengamankan pos terdepan. Pos terdepan itu yang mana? Yang ini nih Sobat Catur. Bisa lihat dari sini D4 ke E6 dan juga G5 ke G6. Jadi itu akan lebih aman. Lalu bagaimana kalau misalkan pindahnya itu tidak ke ke G5 tapi ke F6, misalkan ke sini makan ya. Jika makan, itu nanti akan dimakan lagi oleh ratu ya. Nah, justru kalau begini itu akan memudahkan si hitam itu untuk bertahan lebih bagus lagi bertahannya. Jadi kita tidak bisa asal atau sembarangan memakan ya. Jadi itu malah akan membuat hitam lebih enak nantinya begitu. Oke, kita lanjutkan di sini. Awalnya begini ya. Kemudian kita membalas D5. Oke. Di sini putih ke E6. Ini adalah langkah yang sangat bagus, dan di sini putih mulai
benar-benar menekan hitam. Ya. Nih, dia juga mengancam ke sini kan sebetulnya ya. Nah, jawabannya adalah si hitam itu makan ke E6. Dia mencoba mengeksploitasi pin ke file E. Jadi berusaha mengeksploitasi ini nantinya, itu dia. Si hitam itu ya menggunakan apa? Menggunakan bentengnya nantinya. Gitu. Jadi begini, setelah misalkan gini ya, tadi sini bisa juga jawabannya itu misalkan begini. Nah, nanti dia ke sini pasti setel atau mengancam ratu, kemudian ratu ke H5 dan dia makan ke sini. Ini langkah yang lebih baik sebetulnya dibandingkan yang tadi ya. Kan tadi dia setelah begini putih jawabnya ini ya, hitam jawabnya ini ya. Nah, bagus itu ya. Tapi kalau misalkan jawabnya itu begini, langsung diancam begitu ya, itu langkah yang buruk karena akan lebih berbahaya nantinya dan akan membuka pertahanan raja di sini itu udah kosong ya. Jadi lebih baik dimakan aja yang tadi. Dan kita lihat setelah dimakan tadi ya, kemudian benteng memakan ke E6. Ini langkah juga yang sangat bagus ya. Dan ini sekali lagi penangkapan kembali yang jelas gitu ya, dalam tanda kutip. Belum tentu yang terbaik juga ini. Putih menyerang bidak C6 bisa ya. Kalau ini bisa ke sini kan, tujuannya dia makan ke sini, tapi bisa juga ke sini. Memang bagus ini, tapi belum tentu yang terbaik ya. Putih di situ bisa menyerang C6 dan setelah itu bisa dijawab dengan misalkan ini ya. Sorry, ini dengan benteng ke F7 di sini. Benteng ke F7 ke sini dan diperkuat ke sini nanti dia. Itu juga jadi kuat anti hitam ya. Atau bisa juga mungkin dimakan begini menggunakan kuda ya, tidak menggunakan benteng, sehingga nanti putih paling menjawab dengan tetap ke sini. Dan ini sepertinya kalau kita menjawab dengan kuda itu lebih memungkinkan ya. Jadi serangannya itu tidak terlalu terlihat jelas begitu ya, dan masih luas, dia bisa ke sini gitu ya, mengamankan ini juga itu. Jadi kuda memakan dengan kuda sebetulnya sedikit lebih baik. Oke, dan di sini mulailah blunder hitam ya. Jadi setelah dia benteng ke sini, dia makan dengan benteng. Di sini blundernya itu adalah hitam memindahkan C5. Waduh, kok bisa blunder gitu ya, kayak gitu. Kenapa ini bisa disebut blunder? Mungkin sobat catur tahu, silakan isikan di kolom komentar. Kenapa blunder kita akan lihat ya. Karena dia C5. Di sini kuda akan pindah ke F5. Dia akan mengancam ratu yang berada di sini. Otomatis ratu harus pindah ke H5 di sini ya. Dan setelah ratu ke H5 di sini putih menjawab dengan sangat baik, yaitu dengan memindahkan benteng yang berada di sini makan ke kuda. Nah, ini memang pengorbanan ya. Kalau kita lihat, waduh, buat apa nih ini berkorban, nggak ini kan tadi kuda itu sebetulnya poinnya 3, benteng itu poinnya 5. Tapi dengan begini, dengan langkah ini, di sini hitam menyerah, gitu ya. Kok bisa gitu menyerah? Nah, semoga sobat catur sebelum saya jelaskan bisa melihat detail ini. Tapi memang butuh perhitungan ya. Kenapa kira-kira dia bisa menyerah? Kalau kita lanjutkan, misalkan, oke kan tinggal dimakan, misalkan dengan G ke sini. Nanti bisa ada ratu ke sini, skak. Coba sobat catur lihat, skak. Dan kalau misalkan dia si raja itu pindahnya ke sini ya, ke petak yang saya kotakin hijau itu, dia ratu tinggal ke sini, skakmat, mati dia hitam. Oke, kalau misalkan pindahnya ke F7 gitu ya, ratu akan ke G7 skak. Masih bisa pindah ke E6, bisa pindah lagi ke E7, atau bisa pindah lagi misalkan dengan memakan kudanya. Oke, ini merasa untung. Tapi di sini kita lihat ada G4. Dia mengancam menteri dan juga mengancam ratu. Di sini juga sudah kalah sebetulnya. Ya, jadi dia akan terancam si menteri dan juga ratunya gitu ya. Atau mungkin bisa juga begini ya tadi ya. Kita setelah
memakan, misalkan begini, tadi dia menyerah di sini kan, hitam. Oke, misalkan dimakannya dengan benteng. Nah, ini bisa berbahaya juga sebetulnya. Dari sini putih tinggal memakan ke sini, dia akan skat dan juga mengancam benteng di sini. Tapi itu sebetulnya lebih berbahaya juga ya. Jadi di sini hitam menyerah begitu. Jadi sobat catur mungkin di sini bisa melihat bahwa pertanyaan ini menarik sekali untuk kita pelajari ya. Banyak sekali tadi hal-hal yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini. Baik, sekian pelajaran dari channel Bahas Catur hari ini, pelajaran mengenai memusatkan bidak di tengah ya, ini ya, mengontrol papan tengah ya. Dan bagi sobat catur yang ingin berdiskusi, dipersilakan di chat di kolom komentar. Kita terbuka, kita diskusi bersama demi kemajuan catur kita ya. Baik, ini juga bisa kita katakan permainan yang sangat mulus ya dari Reti. Putih itu membentuk keunggulan yang kecil begitu, yang sedikit demi sedikit di pusat, tapi stabil, dan itulah yang membuat posisi hitam ini lebih sulit untuk berkembang sampai akhirnya kalah bahkan di perpindahan ke-20 gitu. Baik, itu yang bisa disampaikan sobat catur, semoga bermanfaat. Salam catur semuanya. Sekali lagi bagi sobat catur yang belum subscribe channel ini, dipersilakan subscribe dulu, dan bagi yang baru lihat channel ini, subscribe juga ya, jangan lupa, dan bunyikan loncengnya agar jika ada video menarik saat diupload, sobat catur dan teman-teman semua bisa tahu gitu ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.